Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Saya Prasidya Pramadresana Saftari. Halo guys, welcome back. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ERD. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ERD ini ke dalam database. Gimana caranya? Nah, itu ada di materi hari ini yaitu DDL dan DML. Yang pertama kalian harus siapkan adalah aplikasi XAMPP, yaitu aplikasi localhost server. Kalian bisa mendownloadnya di apachefriends.org/index.html, atau nanti linknya akan saya bagikan dalam deskripsi di bawah. Oke, kita mulai dari definisi DDL, Data Definition Language, yaitu kumpulan perintah atau SQL queries untuk menggambarkan database desain secara menyeluruh. Nah, fungsinya untuk membuat elemen, mengubah elemen, menghapus elemen, ataupun menghapus seluruh isi konten. Nah, DDL ini memiliki 4 queries utama, yaitu create element. Gunanya untuk membuat sebuah elemen. Nah, jadi misalnya kita akan membuat database, maka kita akan mengetikkan create database. Kalau kita ingin membuat table, kita ketik create table dan sebagainya. Next ada alter table. Ini fungsinya untuk mengubah struktur dari SQL table. Contoh, kita akan menambahkan foreign key terhadap tabel mahasiswa. Maka akan kita ketik alter table mahasiswa add constraint foreign key, seperti itu. Next ada drop element. Gunanya untuk menghapus sebuah elemen. Contoh, kita ingin menghapus tabel dari tabel mahasiswa. Maka kita akan gunakan drop table mahasiswa, seperti itu. Yang terakhir ada truncate. Truncate ini untuk menghapus isi atau konten dalam sebuah SQL table. Contoh, mahasiswa itu memiliki NIM, nama, dan alamat. Untuk menghapus strukturnya, kita dapat gunakan truncate mahasiswa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktikkan. Nanti kurang lebih database kita akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan action kita. Langsung kita nyalakan saja Apache dan MySQL-nya seperti ini. Next, kita minimize dulu. Kita buka ERD kita dan kita siapkan Node. Saya menggunakan Notepad++. Kalian yang mau menggunakan Notepad seperti biasa, Notepad biasa atau apa, silakan bebas. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat database-nya. Kita akan membuat database-nya, yaitu database demo seperti ini. Oke. Kemudian kita gunakan database-nya. Next, kita akan membuat table. Pada ERD, table itu digambarkan sebagai entity. Attribute itu struktur dari table. Kita mulai dari table programmer dulu. Kita gunakan create untuk membuat table itu. Kita berikan nama table programmer, kita singkat menjadi TB programmer.
Kemudian kita isi strukturnya. Yang pertama adalah programmer ID. Sesuaikan saja namanya dengan tipe data INT, dan saya set sebagai primary key. Itu key yang unik. Saya berikan panjangnya itu 11. Next, ada programmer name. Saya berikan tipe datanya varchar. Varchar ini kalau dalam bahasa pemrograman string. Jadi kumpulan huruf dia bentuknya. Kemudian addressnya saya berikan varchar, lengthnya 50 juga. Nah, table programmer kita sudah jadi. Next, kita akan membuat table company. Kita akan membuat table company. Sama, kita isi strukturnya dengan company ID sebagai primary key dari table kita. Next, program. Kemudian ada company income. Kita set sebagai INT karena income ini adalah pendapatannya, jadi harus berupa angka. Kemudian ada company address. Sama seperti programmer address, saya berikan varchar dengan length 50. Kemudian terakhir ada programmer ID yang akan kita set menjadi foreign key nanti. Nah, selesai. Sampai sini dulu. Kita cari CMD atau command prompt. Nah, akan terbuka command prompt. Kita akan berpindah ke tempat instalasi XAMPP. Kalau saya taruh di C/XAMPP. Kemudian di XAMPP ini kita akan berpindah ke MySQL bin, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke server MySQL seperti ini. Kemudian kita copy saja ini. Selesai. Kalau kita lihat, maka akan terbentuk database kita. Next, kita akan membuat tabelnya. Ini kita copy aja seperti ini. Langsung kita copy. Sini kita langsung klik kanan saja. Seperti itu. Kalau kita lihat tabelnya, tuh sudah terbentuk dua table company dan table programmer. Kita lihat isi tabelnya seperti apa. Ini isi dari struktur tabelnya. Tuh. Yang company kita lihat juga strukturnya. Kemudian kita akan membuat foreign key dari programmer ID yang ada di table company mereference ke table programmer. Gimana caranya? Nah, kita gunakan alter table. Table yang ingin kita ubah yaitu table company. Kemudian kita add constraint yang tanpa S, FK. Saya singkat saja, PID, foreign key. Kita berikan nama itunya, nama kolomnya yaitu programmer ID. Kemudian kita reference.
kita reference ke nama tabelnya, yaitu table programmer dengan kolom programmer ID. Kita coba, semoga berhasil. Sip. Kalau kita deskripsikan lagi table kita, yaitu table company, maka tampilannya akan seperti ini. Programmer ID di integer 11 mul. Dan kalau kita buka PHP MyAdmin, kita ke DB kita, kemudian sini, nih akan terbentuk FK Programmer ID, kolom Programmer ID. Ini artinya kita sudah berhasil membuat foreign key kita. Dan kalau kita lihat ke demo, kemudian tab designer, kita lihat di sini table company sudah tersambung dengan table programmer, seperti itu, tepat di programmer ID-nya. Selanjutnya, database manipulation language atau DML. Kita mulai dari definisinya dulu. Kumpulan perintah atau SQL queries yang kita gunakan untuk memanipulasi data pada database. Fungsinya untuk menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan menampilkan sebuah data. Terdapat 4 queries DML, insert into table. Nah, ini kita gunakan untuk menambah record pada SQL table. Kemudian ada delete table. Delete ini untuk menghapus record atau data sebuah SQL table juga. Update table untuk mengubah atau memperbarui data, dan select untuk menampilkan seluruh atau menampilkan beberapa record yang diinginkan dari SQL table. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini kita akan menginput dulu apa saja yang akan menjadi anggota dalam tabel programmer kita dan anggota dalam company kita. Yang pertama kita isi adalah tabel programmer. Kita gunakan insert untuk menambahkan record kita. Kita insert ke dalam table programmer values. Kita enter dulu, kita isi value-nya. Kita isi satu saja. Kemudian kita isi di sini, saya menggunakan nama saya dengan address di Bandung. Kemudian saya isi dengan nama belakang saya, yaitu dari Jakarta. Oke, ini kita input dalam code kita, semoga berhasil. Kita blok, copy, klik kanan, enter. Sip. Sekarang kita lakukan seleksi pada tabel programmer kita. Kita lakukan seleksi, kita tampilkan seluruh data itu dengan query select bintang from table kita, yaitu table programmer. Nah, kan kita tampilkan isinya. Kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya kita isi juga di table company. Kita isi seperti berikut.
Ini untuk ID-nya bebas. Ini company-nya memiliki income 5 juta. Maaf, 50 juta. Karena 5 juta terlalu dikit. For address-nya kita set di Bandung. Dan ini kita sesuaikan saja. Ini juga 102. Ini kita set di Cimahi. Oke, kita blok, kita copy. Kita lihat semoga bisa. Kita copy lagi. Kita copy ini saja. Sip. Terus kita ubah menjadi TB company. Kita copy, kita paste. Nah. Oke guys, sekian dulu tutorial kita tentang DDL dan DML untuk part ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silakan like, komen. Kemudian kalau Anda menyukai channel ini silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. See you.